Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, saya akan melakukan praktik IPA di SD pada modul 7 yaitu optik di kegiatan 3 yaitu sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, 5. Menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, kemudian yang terakhir celah cahaya. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya, kemudian kita menyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter celah cahaya dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini, senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar sehingga cahaya memantul. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R sudut pantul juga besarnya 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan ke depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini, jaraknya sama yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, kemudian sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar terlihat tidak adanya tanda berkas cahaya. Lalu, saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya, percobaan ketiga yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini, pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar, tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian, kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung.